aman dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Melaka. Saya Engelbertus Mau berperan sebagai coach. Saya Brigita Yulita Fahid berperan sebagai coach. Saya Alexander Keiklau berperan sebagai supervisor. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Igi. Dan selamat siang Pak Alex. Ya, apa kabar hari ini? Baik Pak Alex. Pak Alex apa kabar juga? Aduh, kabar baik sekali. Baik, ini Ibu yang saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching. Ya, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Engel. Ya, baik. Jadi mungkin sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Engel, bisakah kita bercerita? Bisa Pak? Oke, baik. Jadi nanti saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Engel, ya, saya akan melakukan penilaian apakah coaching yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sesuai dengan alur ceritanya, lalu apakah Ibu ini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan saya juga ingin mendengarkan pertanyaan jawaban dari coaching itu apakah sesuai dengan pertanyaan dari Ibu atau tidak. Ya. Dan di situ saya juga ingin melihat apakah Ibu mengembangkan prinsip-prinsip dalam coaching, kemitraan, terus ini proses kreatif, dan bagaimana Ibu memaksimalkan potensi daripada coaching tersebut dalam menyelesaikan persoalannya. Oke, baik, tentu boleh Pak. Baik, jadi pertama begini Ibu ya. Jadi kompetensi apa sih yang sebenarnya Ibu ingin kembangkan daripada si coaching? Oke, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi keterampilan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Oh ya, baik. Jadi dari 3 kompetensi ini, apa yang kompetensi yang paling spesifik yang Ibu mau kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching ini adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi intinya Ibu ingin Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching itu adalah Ibu ingin mengembangkan kompetensi hadir penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, kira-kira indikator apa saja yang bisa Ibu ambil sebagai ketercapaian daripada keterampilan tersebut? Indikator yang ingin saya lihat dari ketercapaian itu adalah bahwa dari coaching tersebut dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oh ya, jadi indikator yang Ibu lihat adalah bagaimana si coaching dengan sendiri mengembangkan keterampilan yang menemukan persoalan daripada solusi itu ya. Ya. Ya, baik. Jadi terima kasih Ibu. Jadi jawaban Ibu sekarang. Jadi saya ingin melihat hal secara langsung nanti sebentar dalam proses coaching itu. Saya akan melakukan pengamatan dan saya akan melihat lebih lanjut lagi proses coaching antara Ibu dengan Pak Engel nanti. Ya, baik. Baik, sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Engel. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Engel. Selamat siang Ibu Bagaimana Igit. kabar hari ini Pak? Kabarnya baik Ibu. Oke, kemarin saya dengar bahwa Pak Engel hari ini ingin berbicara dengan saya. Apakah sekarang Pak Engel ada waktu? Ya tentu Ibu, saya ada waktu. Oke, baik Pak Engel. Kalau boleh tahu, Pak Engel bisa cerita yang terjadi dengan Pak Engel? Baik Ibu, begini, saya mau cerita sedikit. Saya beberapa hari ini, beberapa bulan terakhir ini mengalami masalah, yaitu siswa saya ketika saya masuk mengajar di dalam kelas hanya sebagian saja yang hadir dalam kelas, tetapi ketika saya melakukan kegiatan praktek di lapangan itu semua antusias untuk mengikuti kegiatan praktek itu.
Itu permasalahan saya itu. Gitu. Oke, berarti dari yang saya tangkap ini bahwa anak-anak itu lebih suka pembelajaran di luar kelas dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Iya, betul. Oke, situasi ideal apa yang Pak Engel harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya mau siswa-siswa itu ketika saya mengajar dalam kelas, mereka antusias juga ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu. Oke, berarti harapannya Pak Engel supaya anak-anak itu antusias baik di dalam kelas maupun di luar kelas ya, ketika terjadi proses pembelajaran. Betul. Oke, baik, menurut Pak Engel, hal apa yang bisa Pak Engel lakukan agar anak-anak itu bisa termotivasi atau bisa antusias baik di dalam kelas maupun di luar kelas? Mungkin saya bisa menggunakan metode pembelajaran seperti PBL ya mungkin. Karena selama ini saya menggunakan metode pembelajaran yang klasikal, yaitu hanya memberikan penjelasan saja. Itu dari saya, siswa-siswi hanya cukup mendengar saja. Mungkin itu karena itu mereka mungkin jenuh atau apa. Baik, berarti Pak Engel ingin mengubah metode pembelajaran ya, yang awalnya itu dari yang klasikal. Pak Engel lebih banyak ceramah, sekarang Pak Engel ingin mengubahnya menjadi pembelajaran berbasis PBL ya. Ya. Oke. Dalam pembelajaran berbasis yang PBL tadi, kira-kira hal detail apa yang Pak Engel lakukan dalam pembelajaran dengan anak-anak itu? Mungkin dalam pembelajaran itu saya bisa menayangkan video-video kegiatan video-video dalam pembelajaran itu, lalu gambar-gambar, lalu melakukan game, ice breaking gitu, sehingga mereka bisa senang, antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti Pak Engel ingin melakukan atau memotivasi, meningkatkan rasa antusiasme siswa itu dengan pembelajaran itu melalui tayangan video dan yang ice breaking tadi ya. Oke, untuk menilai tingkat antusiasme siswa yang Pak Engel ingin harapkan terjadi nanti di proses pembelajaran yang PBL itu, kira-kira kalau levelnya 1 sampai dengan 10, dari yang sekarang di level berapa dan yang Pak Engel harapkan itu nanti di level berapa? Untuk sekarang ini kira-kira saya kasih levelnya itu ya 5 lah. Ingin tingkatkan lagi mungkin di 8 mungkin. Nah, untuk menjawab di 5 ke poin 8 itu, selain Pak Engel merubah metode pembelajarannya, kira-kira ada hal lain apa lagi yang bisa Pak Engel lakukan selain dari itu? Baik, saya akan berkolaborasi dengan pihak kurikulum, kepala sekolah sebagai pimpinan, dan juga rekan-rekan sejawat. Baik, terima kasih Pak Engel. Kalau boleh tahu, dalam proses kolaborasi itu yang terjadi antara Pak Engel dengan kurikulum, kepala sekolah dengan rekan sejawat itu, apa yang akan dilakukan dengan pihak-pihak tersebut Pak Engel? Dengan kurikulum, saya akan menyerahkan dokumen rencana pembelajaran saya untuk direvisi. Lalu dengan kepala sekolah, saya meminta untuk kepala sekolah supervisi saya. Lalu dengan rekan-rekan guru, saya akan memberikan lembaran pembalik untuk mereka menilai saya pada saat pembelajaran nanti. Oke, berarti dari ketiga pihak itu yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Engel itu bahwa dengan kepala sekolah itu ada supervisi kelas, lalu untuk yang RPP-nya sendiri itu dikonfirmasi dengan pihak kurikulum dan juga dengan rekan sejawat itu observasi kelas ya. Oke, pada saat observasi kelas itu, apakah Pak Engel menyiapkan hal tertentu kepada rekan sejawat terkait dengan penilaian yang dibutuhkan dalam observasi kelas? Saya menyiapkan lembaran umpan balik untuk teman-teman bisa menilai saya pada saat saya melakukan pembelajaran itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Engel, untuk rencana yang Pak Engel lakukan itu kira-kira kapan? Mungkin saya besok masih bertemu dengan kurikulum lagi untuk melihat ulang lagi hasil rencana pembelajaran saya yang saya buat itu.
Mungkin saya minggu depan saya jam mengajar saya yaitu di hari Kamis, pasti saya akan minggu depan hari Kamis itu saya akan masuk mengajar melakukannya itu. Oke, jadi nanti Pak Engel setelah bertemu dengan Bu Kurikulum, Pak Engel akan melakukan pembelajaran. Oke, baik Pak Engel, semoga Pak Engel yang direncanakan oleh Pak Engel ini dapat berjalan dengan baik. Juga metode yang Pak Engel siapkan dalam proses pembelajaran itu harapannya bisa membangkitkan antusias siswa dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak Engel, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang Pak Engel lakukan agar antusias siswa itu dalam proses pembelajaran itu bukan hanya terjadi dalam satu kali pertemuan saja, tetapi akan tetap terjaga dalam proses pembelajaran seterusnya. Baik, saya akan melakukan pembelajaran mandiri lewat video-video atau YouTube tentang metode-metode pembelajaran itu. Berarti Pak Engel belajar mandiri Ya, belajar mandiri. untuk bisa mengupgrade diri. Selain belajar mandiri, adakah hal lain yang Pak Engel lakukan? Baik, saya akan melakukan refleksi diri dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi di setiap akhir pembelajaran. Oke, berarti setelah melakukan pembelajaran, selain refleksi terhadap dari Pak Engel sendiri, Pak Engel juga meminta refleksi itu dari para siswa supaya bisa menemukan hal yang ingin Pak Engel lakukan lagi ke depannya, perbaikan apa yang perlu dilakukan ya. Oke, terima kasih Pak Engel sudah berbagi dengan saya terkait dengan hal-hal baik ini. Saya juga menantikan bagaimana perkembangan proses pembelajarannya nanti. Terima kasih. Mungkin Pak Engel nanti bisa Saya akan, cerita. setelah melakukan proses pembelajarannya, saya akan berbagi lagi dengan ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Engel. Baik, terima kasih banyak sudah bersedia memberikan arahan kepada saya. Oke, baik, selamat siang Pak Engel. Selamat siang juga. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Engel. Ya, tadi sudah selesai Pak, dan syukur bahwa proses coaching itu dapat berjalan dengan baik. Oh ya, jadi tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Ya, Baik Ibu, jadi setelah Ibu melakukan coaching dengan Pak Engel, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. ya. Baik. Hal yang pertama yang ingin saya tahu, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang dicapai oleh Ibu itu, kira-kira hal apa saja? Oke, baik. Dari proses coaching tadi, bahwa saya sudah menerapkan alur Tirta, yakni dengan bagaimana prosesnya itu kami bisa berbicara tentang tujuannya, bagaimana identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dalam proses tersebut saya juga fokus untuk mendengarkan kata kunci dari si coach, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada si coach tersebut untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan itu dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi intinya bahwa Ibu sudah berhasil melakukan coaching ya dengan menerapkan alur Tirta itu ya. Baik, jadi di situ saya juga tadi saya melihat bahwa Ibu sudah menanyakan tujuannya, Ibu coba untuk mengarahkan coach untuk menemukan masalah terhadap solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga Ibu juga mengarahkan ke coach untuk bagaimana tanggung jawabnya ya, dan terhadap rencana aksi yang direncanakan oleh si coach. Baik, jadi tadi juga saya mendengarkan Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mencoba untuk menggali potensi daripada si coach itu sendiri. Baik, ke depan apa yang perlu Ibu kembangkan dalam hal kaitan dengan coaching ini? Oke, baik, untuk saya sendiri dalam proses coaching itu ada yang saya peroleh itu bahwa untuk menjadi seorang coach yang baik itu saya harus bisa bagaimana menerapkan 3 prinsip dalam proses coaching itu. Bagaimana saya bisa hadir penuh atau princess itu, bagaimana saya juga bisa mendengarkan secara aktif pada saat coaching menyampaikan
masalah atau yang disampaikan oleh si coach itu saya bisa mendengarkan dengan baik, fokus terhadap apa yang dibicarakan, sehingga dari situ saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbobot. Jadi hal yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menerapkan proses coaching itu baik di dalam proses pembelajaran terhadap siswa maupun di luar pembelajaran, entah itu dengan rekan sejawat dan juga dalam proses kolaborasi bersama dengan pimpinan juga. Terima kasih, baik sekali Ibu. Jadi terima kasih, kita sudah melakukan percakapan di akhir daripada Ibu dilakukan. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sudah sampai sini. Semangat terus dalam mengembangkan diri untuk menjadi seorang coach. Selamat waktu siang. Baik, terima kasih juga Pak Alex. Selamat siang.